Personil Fabri X Bond. Personil Fabri X Bond dibentuk pada tahun 1917 oleh Soerjo Pranoto. Di kemudian hari, ia memimpin suatu pemogokan umum di Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama dengan para buruh pabrik-pabrik gula yang bergabung dalam serikat ini. Pemogokan ini yang pertama kali pada tanggal 20 Agustus tahun 1920 di pabrik gula Madu Kismo. Dengan perbuatan ini Soerjo Pranoto melaksanakan teori pada praktiknya. Pemogokan ini begitu luas dan hebat sehingga oleh The Express, ia disebut The Stakingskoning, sama dengan Raja Pemogokan. Yang dihadapi sebagai lawan pada waktu itu adalah PEB. Politik Ekonomi Sebon, di bawah pimpinan Engelenburg dan Bruegers, kumpulannya tuan-tuan pabrik. Sebagai ide tentang bentuk ketatanegaraan telah dikemukakan pula dalam kongres tersebut. Suatu sentral serikat sekerja yang terdiri dari buruh dan buruh tani akan menjadi Eerste Kamer, dari perwakilan rakyat, sedang Tweede Kamer-nya merupakan perwakilan partai-partai politik. Kedua kamar ini yang akan merupakan Dewan Rakyat, yang sesungguhnya, yang akan dapat mempersatukan tenaga untuk beraksi menentang modal dari penjajah asing. Ketika pada tahun 1908 Dr. E.F.E. Douwes Dekker tahun 1879 sampai tahun 1950, seorang Indi yang berayah Belanda dan ibu Jawa, berhasil menggeser kedudukan Zalbak hoofredakteur yang reaksioner, menjadi pemimpin redaksi dari Batavia Nieuwsblad, maka ia segera memasukkan pembantu-pembantu tetapnya, orang-orang pergerakan seperti Soerjo Pranoto, Cokrodirjo, Dr. Cipto dan Gunawan Mangunkusumo dan lain-lain. Ini adalah suatu infiltrasi yang amat efektif dan merupakan jasa pertama dari Dr. E.F.E. Douwes Dekker alias Danudirja Setiabudi, seorang kerabat Jawa Douwes Dekker, Multatuli. Sesuai dengan rencana perjuangan maka didirikanlah perhimpunan-perhimpunan buruh. Program ini menjadi tanggung jawab Soerjo Pranoto dan ia pun menjadi pemimpin. 1. Opium Regi Bond. 2. Perserikatan Personil Panduis Bond PPPB, mulai periode Sosro Cardono. 3. Personil Fabri X Bond PFB, yang dalam tahun 1912 mengadakan pemogokan atas modal gula di onderneming Belanda. 4. Persatuan Pergerakan Kaum Buruh PPKB, mulai dari Abdul Noeis, Semaun dan H. Agus Salim. Ini organisasi gabungan dari 22 sarekat buruh. 5. Redaksi, Fajar, kemudian, Mustika, sesudah H. Agus Salim kemudian juga redaksi, Pahlawan, Kaderblatt dari Opium Regi Bond, dan Suara Berkelahi, Kaderblatt dari PPKB. Selama menjadi orang Partai Sarekat Islam ia pernah masuk penjara sampai 3 kali karena spreek delik dan tak terhitung lagi pemberedelan dan pembeslahan atas hasil tulisan-tulisannya. Sekali ia dipenjarakan di Malang, tahun 1923 sampai 3 bulan, kedua di Semarang, tahun 1926 sampai 6 bulan, dan ketiga kalinya di Bandung, Sukamiskin, selama 16 bulan, 1933, dengan peringatan untuk keempat kalinya akan diganjar 4 kali 16 bulan. Pada bulan Maret tahun 1933, Soerjo Pranoto dan Sukiman diberhentikan dari jabatannya di dalam kepemimpinan Partai Sarekat Islam saat itu. Soerjo Pranoto menjabat sebagai anggota Dewan Partai sedangkan Sukiman menjabat sebagai wakil ketua pelaksana partai. Pemberhentian ini ditetapkan oleh Cokroaminoto dan Salim. Soerjo Pranoto dan Sukiman mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Cokroaminoto sebagai anggota di Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia. Keduanya berada dalam satu tim khusus yang diketuai oleh Sukiman. Karena pengungkapan ini, keduanya dianggap melakukan penghinaan secara tidak langsung kepada Cokroaminoto yang menjabat sebagai ketua Partai Sarekat Islam. Dikemudikan hari skorsing dicabut dan mereka berdua kemudian mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Tetapi dalam partai ini ia tidak pernah aktif karena agaknya merasa kecelok, salah kira, sebab asas dan programnya ternyata sangat jauh dari apa yang diangan-angankan sebelumnya. Tenaga dan pikirannya terutama dicurahkan untuk kemajuan PPPB, Opium Regi Bond, dan Sekolah Adi Dharma Institute didirikan tahun 1917 di Yogyakarta, dulu cabangnya di Malang, Surabaya, dan Magelang serta Kota Raja.
Antara tahun 1933 dan 1935 masuk di penjara Sukamiskin karena persdelik berhubung dengan tulisan-tulisannya dalam buku ensiklopedia yang ditulis secara jelas sederhana untuk rakyat jelata tetapi sifat isinya mencela pedas dan menggugat kejahatan kapitalisme dan kolonialisme dengan maksud supaya cepat meluas menggugah hati rakyat memberikan diri dalam menuntut akan hak-haknya. Karena kesehatannya banyak sekali terganggu, sepulang dari Sukamiskin dan kekuatannya sudah mengurang karena tambah tua, maka ia terpaksa membatasi diri dalam lapangan Partai Islam Indonesia untuk lebih mencurahkan tenaga pikirannya guna kemajuan sekolah Adi Dharma. Institut juga memberi kursus-kursus sore dan malam tentang ilmu pengetahuan umum ketatanegaraan, sejarah, ekonomi, etnologi, geografi pada orang-orang tua dan pemuda-pemuda yang kurang mampu membiayai pelajarannya tetapi mempunyai kecerdasan untuk hasrat yang lebih maju. Maksudnya ialah untuk mendapatkan pengalaman guna mendirikan universitas bagi rakyat lapisan bawah. Akan tetapi kena rintangan onderwijsverbod yang dicabut kembali dengan perantara Tuan Gobius Advisuer van Inlandse Zaken. Pada era 1942 sampai dengan 1945, karena sekolah Adi Dharma pada zaman Jepang dibubarkan dan partai-partai dilarang maka ia kemudian menjadi guru, sampai 1947 di Taman Tani, Taman Siswa, yang didirikan adiknya Ki Hajar Dewantara, juga untuk menghindari tugas-tugas dari pemerintah pendudukan Jepang. Dalam masa ini ia juga menjadi anggota Chuo Sangiin, semacam DPA. Era setelah kemerdekaan, di zaman RI Yogyakarta di samping menjadi guru taman siswa, ia tidak sedikit memberi kursus-kursus kepada para pemuda, selaku seorang yang partai los. Pada waktu itu ia menerbitkan 2 buku, satu tentang pelajaran sosialisme dan 2 tentang ilmu tata negara, guna secara sederhana lekas menambah pengetahuan dan pengertian dasar pada golongan pemuda-pemuda dan rakyat lapisan bawah yang sedang berjuang melaksanakan perang kemerdekaan. Pada era 1949 sampai dengan 1958 ia sudah berhenti sama sekali dari aktivitas dan kesibukan bekerja dan hanya menjadi simpatisan PSII dan simpatisan aliran politik yang progresif dan cinta tanah air. Anggota Kehormatan Kongres Rakyat. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1959 jam 24 ia meninggal dunia disebabkan usianya yang sudah 88 tahun di Cimahi, Jawa Barat. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1959, jenazah dikebumikan di makam keluarga, Rahmat Jati, di Kota Gede Yogyakarta dengan upacara pemakaman sebagai perwira tinggi. Dengan keputusan Presiden ia diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Recap. Presiden Rino, 310. Mahaputra, tingkat 2 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1960, dianugerahi secara anumerta. Pada semasa hidupnya ia beristrikan seorang puteri bernama R.A. Jauharin Insijah, puteri seorang penghulu agama Islam dari Karanganyar Banyumas H. Abdusakur yang pada waktu itu menjabat Ketua Dewan Agama Daerah Banyumas. Ibu Surjo Pranoto ini adalah puteri yang sangat saleh dan tebal imannya serta kuat rasa keagamaannya. Dalam hidupnya sebagai ibu yang banyak anaknya ia tetap setoa dalam kegembiraannya dengan apa adanya. Dalam masa remajanya dilahirkan dalam keluarga yang sangat berada, kini ia harus menjalani kehidupan sebagai istri dari seorang pejuang yang keras, yang tak kenal kompromi itu. Meskipun begitu ia dapat menyesuaikan diri bahkan mendampinginya sedapat-dapatnya dengan jiwanya yang penuh iman itu. Hidup dalam keadaan yang amat sederhana, serta kekurangan boleh dikatakan terpencil, banyak orang yang takut bergaul karena mudah dituduh sebagai golongan pemberontak anti Belanda atau komunis karena sangat radikal. Suaminya keluar masuk penjara karena kerap tersangkut perkara-perkara politik, seluruhnya 6 kali 3 kali dalam perkara-perkara besar. Suatu kehidupan yang berketentuan dengan harus memelihara banyak anak, para pembaca dapat membayangkan betapa sulitnya baginya ini. Ia dapat mengalami perjalanan sejarah bangsa hingga tahun 1951. Jadi setelah pengunduran tentara Belanda dari Yogyakarta dan keamanan agak pulih kembali, dalam keadaan tenteram, setelah lama menderita penyakit jantung dan darah rendah. Dalam hidupnya ia besar jasanya untuk kepentingan rakyat sekitar kampung tempat tinggalnya. Banyaklah amal yang ditinggalkan sebagai seorang muslimat yang saleh sebagai manusia biasa, kasih sayang pada sesama.
Banyaklah yang mengantar jenazahnya sampai ke pemakaman keluarga, Rahmat Jati, di Gambiran Kota Gede, Yogyakarta. Banyak yang ditinggalkannya, mengenangkan kesuciannya, kesetiaannya serta keteguhannya, dan sahabat-sahabatnya yang meneteskan air mata karena rasa haru. Ia meninggal dalam usia 67 tahun pada tahun 1951. Beberapa ucapan dari kawan-kawan seperjuangannya, Bapak Alimin, dalam bukunya, Riwayat Hidupku. Surjapranoto meskipun ia tidak ada hubungan politik yang bersangkutan dengan PKI, saya tetap menghargai jasa-jasanya di hari-hari yang lampau. Surjopranoto adalah satu-satunya orang dari kalangan kaum ningrat yang pertama-tama berjuang di tengah-tengah masa. Kira-kira dalam tahun 1914 per 1916 ia mengorganisir gerakan-gerakan umum, yang pertama kalinya di Indonesia pun di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga ia mendapat julukan, Raja Pemogokan, The Stacking Koning. Surjopranoto sangat digemari oleh para warga Sarekat Islam. Surjopranoto adalah orang yang kedua dalam kalangan si sesudah HOS Cokroaminoto. Saya mengenal Surjopranoto sebagai seorang yang sangat sederhana, seorang yang terhindar daripada watak yang idle congkak penulis dan boros. Semaun, Surjopranoto bukan anggota PKI, Semaun adalah pendiri PKI tetapi kemudian keluar dan mendirikan Partai Murba. Van Kol, catatan dalam sebuah buku, The Vakvereniging, Dit Boek over the Vakvereniging aangeboden door iemand, die ten vol sympathiseert men streven het lot der misbedelden te verzachten tanggal 5 Januari tahun 1923. Surjopranoto, .en intensif, werkzaam en dadenrik leven. Artinya, buku tentang pergerakan VAK ini dipersembahkan padamu, oleh seorang yang menaruh simpati dengan perjuanganmu guna meringankan nasib rakyat yang dalam segala nol galanya serba kekurangan dalam hidupnya. Forstenwijk tanggal 5 Januari tahun 1923. Surjopranoto, seorang yang intensif, bekerja keras dan hidupnya penuh dengan tindakan. KH. Agus Salim, Hij is opliegen vanwege de reinheid zener gedachten. Dia cepat naik pitam karena kemurnian pikirannya. Bersama Kiai Haji Agus Salim, Surjopranoto menjadi salah seorang pemimpin Persatuan Pergerakan Kaum Buruh PPKB yang berpusat di Yogyakarta. Zalbek redaktur Batavia As Nieuwsblad dia memberi julukan untuk Surjopranoto, De Javanse Edelman met een ontembarewil, bangsawan Jawa dengan tekad yang tak terjinakkan. Pemerintah Belanda kewalahan menghadapi Surjopranoto yang telah 3 kali dipenjara belum juga berkurang perlawanannya, akhirnya mereka mencoba menawarkan kedudukan yang tinggi sebagai anggota Volksraad melalui surat dari Menir Racing. Surjopranoto tertawa terbahak-bahak dan langsung membalas sebagai berikut. Waarde Heer Racing, de strijd gaat mich es om de harde klappen. Politieke tegenstellingen worden voorlopig nog op straat uitgevochten, ia menolak duduk sebagai anggota. Artinya, Tuan Racing White, perjuangan kudasarkan terlebih dahulu untuk perkelahian politik yang masih simpang siur, sementara diselesaikan dengan perkelahian di jalan-jalan. Sesobek kertas yang isinya kutipan dicatat dari buku, Strijden en Worstelen om de Overwinning, isi seperti berikut, In strijd of in zaken, in alles wat gij doet, gelde en regel, als goed, jazo gaat het de worsteling om mahwis dat u motto, vertrouw u eigen kracht. Artinya, di dalam pergolakan atau sesuatu urusan, dalam segala hal yang kau perbuat, berlaku satu dasar, bagaikan emas, demikian tinggi nilainya, di dalam berjuang untuk sukses atau kekuasaan ini adalah semboyannya, percaya pada kekuatan diri sendiri.